Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Bos Johor Darul Takzim Tunku Ismail Idris melayangkan kritik keras terhadap keputusan FIFA yang menolak banding Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kasus pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Menurutnya, putusan tersebut dinilai tidak berdasar dan dipengaruhi unsur politik. Informasi lainnya pemirsa, Super League mencetak catatan gemilang di peringkat Liga AFC setelah Persib Bandung meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Selangor FC pada Kamis 6 November 2025. Berkat tambahan poin dari hasil Persib dan Dewa United, Super League berhasil menembus posisi 20 besar Liga terbaik Asia, menggeser Kuwait dan semakin dekat dengan Turkmenistan. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan Brasil setelah menelan kekalahan telak 0-4 pada laga penyisihan grup H Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, Jumat 7 November 2025. 3 gol Brasil tercipta di babak pertama melalui aksi Luis Eduardo, gol bunuh diri Putu Panji, serta sepakan Felipe Moraes. 1 gol tambahan disumbangkan Juan Pablo di babak kedua. Kekalahan ini membuat Indonesia masih tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara grup H tanpa mengantongi poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Brasil semakin kokoh di puncak klasemen dengan raihan 6 poin. Diketahui, Brasil langsung tampil menekan sejak awal laga dan berhasil membuka keunggulan cepat pada menit ketiga. Luis Eduardo mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan silang Del membawa timnya unggul 1-0. Sele kaum muda semakin percaya diri dan terus menekan pertahanan Indonesia. Tekanan tersebut berbuah gol kedua pada menit ke-33 ketika tendangan Kaike mengenai Putu Panji dan masuk ke gawang sendiri mengubah skor menjadi 2-0. Tim asuhan Carlos Patetucci belum menghentikan serangan. 6 menit berselang, umpan Kaike berhasil dikonversi Felipe Moraes menjadi gol ketiga pada menit ke-39. Hingga babak pertama berakhir, Brasil unggul 3-0 atas Indonesia. Memasuki babak kedua, Brasil tetap mendominasi permainan. Peluang Zi Lucas dan Juan Pablo sempat mengancam gawang Dava Al-Ghassemi, namun belum berbuah gol. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-75. Ketika sepakan jarak jauh, Juan Pablo menembus gawang Indonesia setelah menerima umpan Arthur Ryan, memperlebar keunggulan menjadi 4-0. Meski tertinggal jauh, Garuda Muda tidak menyerah. Zahabi Goli sempat menciptakan peluang melalui tembakan yang masih melebar dari gawang Brasil. Hingga peluit akhir berbunyi, skor 4-0 untuk kemenangan Brasil tetap bertahan. Ranking Liga-Liga Asia versi AFC terbaru menunjukkan lonjakan signifikan bagi Liga Indonesia setelah pertemuan kedua Persib Bandung kontra Selangor FC pada Kamis
6 November 2025. Kemenangan dramatis Persib 3-2 di Malaysia membuat Super League kini masuk 20 besar AFC, menggeser posisi Kuwait dan mulai mengejar Turkmenistan. Peringkat Liga Asia menjadi tolak ukur kota klub di ajang kontinental seperti FC Champions League atau ACL, ACL2, dan ACGL. Semakin tinggi peringkat liga, semakin banyak wakil klub yang bisa dikirimkan ke kompetisi tersebut. Seperti Arab Saudi dan Jepang yang menempati posisi tertinggi berhak mengirim 3 wakil ke penyisian grup ACL dan 1 wakil ke penyisian grup ACL2. Sementara itu, Indonesia saat ini memiliki wakil di Asian Champions League 2 dan 1 wakil di AFC Challenge League. Peningkatan peringkat Super League didorong oleh performa apik Persib di ACL2 dan Dewa United di ACGL. Persib menyumbang 8.667 poin ditambah 6.500 poin dari Dewa United, sehingga rata-rata akumulasi Super League mencapai 7.783 poin tambahan. Angka ini lebih tinggi dibanding liga-liga elit seperti Iran, Cina, maupun negara tetangga Malaysia dengan 6.000 poin dan Vietnam hanya 5.667. Meski peningkatan peringkat ini cukup signifikan, ranking AFC tidak hanya menghitung performa satu musim, tetapi mengakumulasi hasil 8 musim terakhir. Dengan demikian, Super League kini menempati posisi 20 besar Asia, menandai kemajuan dibanding sebelumnya. Pelatih Indra Safri resmi memanggil 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U22. TC ini akan menjadi bagian dari persiapan menghadapi 2 laga uji coba melawan Mali U22 yang dijadwalkan berlangsung pada 15 dan 18 November 2025 di Stadion Pakansari, Bogor. Uji coba melawan Mali menjadi langkah penting bagi tim Garuda Muda dalam membentuk kekompakan dan meningkatkan kesiapan jelang SEA Games 2025. Sebelumnya, skuad muda Indonesia juga sudah menjalani uji coba melawan India U22 pada Oktober lalu. Di daftar yang dipanggil, terdapat beberapa pemain diaspora seperti Ivar Jenner dan Mauro Zylstra yang dipercaya memperkuat tim. Namun, salah satu pemain muda andalan Marcelino Ferdinand dipastikan absen dalam daftar kali ini. Indra Safri menilai laga melawan Mali akan menjadi ajang berharga untuk menguji kemampuan para pemain.
terutama dalam menghadapi tim dengan karakter permainan yang berada dari Asia Tenggara. PSSI juga tengah mempersiapkan penjualan tiket untuk dua laga ini agar supporter dapat memberi dukungan langsung kepada Garuda Muda di stadion. Dua pertandingan uji coba tersebut diharapkan bisa menjadi tolak ukur sejauh mana perkembangan tim, baik dari sisi taktik, fisik, maupun mental bertanding. Langkah ini juga menjadi bagian penting dari strategi jangka menengah PSSI dan pelatih Indra Safri untuk membangun tim yang solid dengan target utama membawa prestasi emas di SEA Games 2025 mendatang. Drama skandal naturalisasi pemain timnas Malaysia terus berlanjut setelah Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA menolak banding Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Keputusan tersebut menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk pemilik klub Johor Darul Ta'zim atau JDT, Tunku Ismail Idris. Tunku Ismail menilai keputusan FIFA yang menolak banding FAM dan tetap menjatuhkan sanksi tidak memiliki dasar yang jelas. Dirinya menyoroti terutama hukuman larangan bermain selama 12 bulan terhadap 7 pemain naturalisasi Malaysia yang dianggap tidak terlibat langsung dalam proses pemalsuan dokumen. Diketahui FIFA sebelumnya menjatuhkan sanksi berat kepada FAM atas pelanggaran pemalsuan dokumen kewarganegaraan 7 pemain naturalisasi, yakni Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Emmanuel Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Yon Irazabal Iraugui, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. FAM juga diwajibkan membayar denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,2 miliar rupiah. Sementara itu, menurut Tunku Ismail, keputusan tersebut tidak sesuai dengan pasal 22 Kode Etik Disiplin FIFA yang menyebutkan bahwa pemain hanya dapat dijatuhi sanksi jika terbukti terlibat langsung dalam pemalsuan dokumen. Pemilik JDT itu juga menuding kasus ini berpotensi syarat dengan kepentingan politik yang mencoreng integritas keputusan FIFA. Sementara itu, pihak FAM masih menunggu penjelasan resmi dari FIFA terkait hasil banding yang ditolak. Federasi tersebut berencana membawa kasus ini ke Badan Arbitrase Olahraga atau CAS untuk menempuh jalur hukum lebih lanjut. Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan usai mengungkap pandangannya soal Piala Dunia. Dalam wawancaranya bersama jurnalis Inggris Piers Morgan, mega bintang asal Portugal itu ditanya apakah memenangkan Piala Dunia masih menjadi impiannya yang belum terwujud sepanjang karir.
Menjawab pertanyaan tersebut, Ronaldo menegaskan bahwa meraih gelar Piala Dunia bukan lagi impiannya. Pernyataan itu sontak mengejutkan Morgan yang kemudian menyebut bahwa trofi Piala Dunia adalah simbol pemain terbaik di dunia. Namun Ronaldo menolak anggapan tersebut dan menyebut bahwa menjadi juara dunia tidak serta-merta menentukan status seorang pemain karena hanya membutuhkan kemenangan dalam 7 pertandingan. Pandangan terbaru Ronaldo ini berbanding balik dengan pernyataannya sebelum Piala Dunia 2022 lalu. Kala itu, pemain berusia 40 tahun tersebut mengaku sangat bersemangat menyambut turnamen. Bahkan sempat menyatakan ingin menyudahi dominasi Lionel Messi di ajang tersebut. Ronaldo juga pernah mengungkap bahwa memenangkan Piala Dunia merupakan impiannya. Salah satunya melalui unggahan di akun media sosialnya setelah Portugal tersingkir dari perempat final Piala Dunia Qatar usai kalah dari Maroko. Kini Piala Dunia 2026 kemungkinan menjadi kesempatan terakhir bagi Ronaldo untuk melengkapi karir gemilangnya dengan trofi yang belum pernah dirinya menangkan. Pertanyaannya, mampukah sang mega bintang menutup karir internasionalnya dengan kisah sempurna? Usai resmi mengakhiri kerjasama dengan klub Manisa BBSK asal Turki, pevoli andalan Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi kini memilih fokus mempersiapkan diri bersama timnas voli putri Indonesia menjelang SEA Games 2025 di Thailand. Megawati bergabung dengan skuad Sri Kandi Indonesia yang saat ini tengah menjalani pemusatan latihan atau TC di Gor Volley Indoor Sport Center Sumatera Utara. Kehadiran pemain berjuluk Megatron itu terungkap melalui unggahan resmi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Sumatera Utara pada Selasa 4 November 2025 malam waktu Indonesia Barat yang menampilkan Megawati berpose bersama atlet muda Akademi Sumut Falcons. Selain Megawati, sejumlah pemain timnas lainnya juga telah mengikuti TC sejak akhir Oktober lalu, di antaranya Mediol Yoku, Rika Dwi Latri, dan Ersandrina De Vega. TC ini menjadi bagian dari pemusatan timnas voli putri Indonesia menuju ajang SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand pada 9 hingga 20 Desember mendatang. Diketahui, keputusan Megawati dan Manisa BBSK untuk berpisah diambil secara bersama pada 23 Oktober 2025. Klub yang berlaga di kasta kedua Liga Voli Turki itu menyebutkan Megawati tidak memenuhi kewajiban kontraknya setelah tidak kembali ke Turki 3 hari usai turnamen Live Volley Divisi Utama 2025 berakhir. Setelah dilakukan komunikasi antara kedua pihak, Megawati dan Manisa BBSK sepakat untuk mengakhiri kontrak lebih awal. Ini menjadi momen pertama Megawati tampil di publik setelah keputusan tersebut, sekaligus menandai fokus barunya untuk memperkuat Indonesia di ajang internasional. Sebagai informasi,
Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia telah memanggil 18 pemain untuk mengikuti TC Timnas Voli Putri Indonesia, terdiri dari gabungan pemain senior dan junior. Latihan intensif tersebut dijadwalkan berlangsung hingga akhir November 2025 sebagai bagian dari persiapan menuju SEA Games mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.